Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua, salam sejahtera. Saat ini kita sudah masuk ke mata kuliah pengantar bisnis untuk modul 11.2 tentang bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini bisa disebut sebagai marketing mix, dan ini sebagai salah satu strategi pemasaran di mana ini menjadi komponen penting di mana kita sebagai pemasar harus menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci dari adanya bauran pemasaran ini. Berbicara masalah marketing mix, itu terdiri dari 4P. Jadi secara gampang terdiri dari 4P, dan itu adalah singkatan dari product, price, place, and promotion. Ada 4 ya. Nah, saat ini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu produk. Sebagai seorang pemasar, hendaknya kita harus menjawab beberapa pertanyaan, tantangan terkait dengan produk. Misalnya yang pertama adalah apa yang diinginkan oleh pelanggan dari produk atau layanan yang Anda tawarkan. Itu menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita jawab dan kita rumuskan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah produk ini bisa memenuhi kebutuhan pelanggan? Dan yang ketiga, fitur apa yang dimiliki oleh produk ini? Misalnya yang terakhir adalah bagaimana dan di mana pelanggan akan menggunakan produk ini. Itu sebagai pemasar kita harus menjawab pertanyaan itu supaya mudah untuk bagaimana kita mendeliverkan pesan kepada konsumen. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas price, harga. Ada beberapa pertanyaan kunci. Pertama adalah, akankah sedikit penurunan harga itu bisa memberi pangsa pasar Anda itu lebih tinggi? Gitu. Jadi dengan harganya didiskon, apakah pasar kita akan bertambah? Kemudian yang kedua, atau akankah kenaikan kecil yang tidak terlihat dari produk kita itu bisa memberikan margin keuntungan yang besar? Jadi misalnya ada modifikasi sedikit dari barang, harga dinaikkan sedikit, apakah akan memberikan margin yang besar atau yang signifikan atau tidak gitu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana harga Anda dibandingkan dengan pesaing Anda. Kemahalan, kemurahan, itu menjadi pertanyaan yang juga harus kita rumuskan. Kemudian yang ketiga adalah place, yaitu tempat. Yang pertama ada pertanyaan kunci, yaitu di mana pembeli mencari produk atau layanan dari yang kita miliki tadi. Jadi di mana membelinya. Kemudian yang kedua, jika mereka mencari toko, jenis tokonya apa? Kita jualnya di mall, supermarket, online, atau bagaimana? Kemudian bagaimana lokasi atau tempat kompetitor kita berjualan, di mall kah, di online kah, itu menjadi benchmark kita, pembanding kita untuk kita berjualan. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang masalah promotion, di mana juga ada beberapa pertanyaan kunci yang dijawab oleh pemasar. Yang pertama adalah di mana dan kapan Anda bisa menyampaikan promosi Anda. Apakah Anda akan menjangkau audiens tadi dengan beriklan secara online, di media sosial, TV, radio, atau billboard? Kemudian kapan waktu terbaik kita untuk promosi, dan bagaimana pesaing kita melakukan promosi. Itu juga harus menjadi pertanyaan kunci supaya kita sebagai pemasar mudah untuk menyiapkan pesan disampaikan kepada pasar kita. Untuk lebih mempermudah pemahaman kita terkait dengan bauran pemasaran tadi, yaitu 4P, product, price, place, promotion. Mungkin saya bisa memberikan salah satu contoh ya, yang bisa merangkum semuanya. Misalnya produk sembako, beras katakanlah. Maka semua udah tahu produk beras itu seperti gimana, bentuknya seperti apa, secara physically seperti apa, kemasannya seperti apa. Semua sudah tahu karena itu produk yang istilahnya mudah didapatkan di pasar dan semua orang butuh. Terkait dengan masalah price, beras sendiri juga tidak boleh terlalu mahal. Sedikit saja harganya mahal, maka dia akan ditinggalkan oleh pesaing. Kenapa demikian? Karena banyak pesaing-pesaing yang lain, banyak barang substitusi yang lain untuk bisa menggantikan merek tersebut. Sehingga kita nggak bisa jualan mahal masalah beras, apalagi itu bahan pokok. Masalah tempatnya, place-nya juga harus dipertimbangkan. Tidak mungkin jualan beras di supermarket yang besar, misalnya contohnya adalah di mall dan lain sebagainya. Maka dari itu jualan beras adanya di pasar, karena menyesuaikan memang dengan itu kebutuhan bahan pokok yang orang mencarinya adalah di pasar tradisional atau pasar modern, misalnya seperti Alfamart, Indomart. Kemudian adalah promotion. Masalah promosinya sendiri, karena dia sifatnya barangnya adalah barang pokok, maka promosinya adalah diskon, kemudian potongan harga dan lain sebagainya. Itu menjadi strategi promosinya dia, bukan kemasannya harus dibaguskan atau seperti apa, tapi lebih ke masalah harga, karena sensitivitasnya pasar terhadap harga beras itu cukup tinggi. Itu menjadi pertimbangan pemasar untuk pemasar beras.